Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Al-A'raf ayat 158. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Di atas segalanya, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Khususnya pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir kembali di masjid ini untuk melaksanakan ibadah rutin kita, yaitu sholat subuh.
yang alhamdulillah dapat pula kita laksanakan secara berjemaah dan dapat pula kita laksanakan di tempat yang mulia ini, yaitu di masjid. Tidak semua saudara kita Bapak Ibu sekalian yang dapat seperti kita pada pagi hari ini. Betul Bu? Itu nikmat buat kita itu. Syukuri. Apabila perlu kelak balik dari subuh ini, ibu-ibu, bapak, sujud syukur sampai rumah. Selesai hari ini kan. Besok belum tentu lagi kita bisa. Iya kan? Besok subuhnya lain. Jam berapa kini? 5 berapa itu? Tidak sama dengan subuh besok. Subuh kemarin. Ibu duduk juga, bapak duduk. Ini tidak sama dengan duduk kemarin. Pasti ada perubahan. Kemarin di situ nyandarnya, ini dekat pintu. Ibu di kemarin sini, pagi ini lah pindah situ. Betul kan? Maka tidak main-main waktu. Allah sampai bersumpah, Bapak Ibu sekalian, tidak main-main Allah. Wal as, ya kan? Demi waktu. Sungguhnya manusia ini dalam kerugian kalau rugi kalau manusia. Siapa yang tidak rugi? Ada 4 golongan tuh. Beriman kepada Allah, dia beruntung. Beramal soleh, dia beruntung. Negakkan kebenaran, tetap dalam kesabaran. 4 golongan ini dia tidak ada rugi dalam kehidupannya, dunia akhirat. Setuju Bu? Setuju tak? Jangan ngomong tak setuju. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah turunkan Al-Quran cukup surat ini aja, sudahlah, jadilah. Tak perlu 30 juz. Ya kan? Sudah lengkap di situ. Iman ada, masoleh ada, kebenaran ada, sabar ya. Apa lagi? Lengkap kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, itu nikmat besar Allah berikan kepada kita bisa hadir di masjid ini, khususnya pagi ini. Karena waktu kita terus berjalan, detik demi detik, datang jam-jam berganti, hari pun berganti, bulan pun berganti, tahun pun berganti, dan setiap detik waktu berganti, bulan berganti, tahun berganti, kita terus melangkah menuju kemana? Bu Ibu, menuju kemana? Hah? Pasar? Bukan. Menuju liang kubur. Sadar atau tidak sadar kita pasti itu. Maka jangan sia-siakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Dan dia tidak akan pernah kembali untuk kedua kalinya. Dan akan pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kita. Kalau tidak pandai kita menyikapi waktu ini Bapak Ibu sekalian, maka nanti orang yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan penyesalan dan penyesalan.
minta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, minta kembali ke dunia ini, tentu tidak mungkin terhalang oleh dinding yang sangat tinggi. Kita sudah berada di alam lain, tidak mungkin lagi akan kembali ke dunia ini. Kalau kamu ingin melihat, kata Allah, orang-orang yang durjana, orang-orang kafir, orang-orang yang dosa itu, mereka di hadapan Allah tidak berani mengangkat kepalanya sedikit pun. Mengangkat kepala tidak berani. Hanya seraya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan, waktu di dunia dulu kami melihat, kami mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, para ulama, para ustaz, para guru. Kami dengar, tapi tidak kami amalkan. Diserukan, takullah, wattakullah, takwalah kepada Allah, watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah, baik-baik bekal takwa. Kami dengar semua itu. Farji'na, ya Allah, balikkan kami kemana? Ke dunia. Minta balik ke dunia, awaklah di alam kubur. Tentu tidak mungkin. Untuk apa? Kalau kami dibalikkan ke dunia, na'mal solihan, untuk kami beramal. Inna muqinun. Rupanya ada nian dalam barzah itu, bukan cerita baik, bukan dongeng baik, ada nian. Kami lah gosong di sini nih. Mohon ya Allah. Sampai kapan tuh? Sampai hari kiamat dia minta kepada Allah. Tentu tidak mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, beragama ini jangan main-main. Memang dunia ini adalah dikatakan Sunda Gurau, Fata Morgana. Tapi kehidupannya sekali ini, kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Jangankan Bapak Ibu sekalian orang yang masuk ke dalam neraka tentu sudah menyesal sangat. Orang yang masuk dalam sorga saja menyesal. Ngapa? Karena waktu di dunia dulu dia tidak beramal, bisa menuju ke tempat yang mulia itu. Terhalang dia, ngapa? Tidak ada amalan kau situ. Di mana tempat kau? Di emperan belah. Tapi emperan sorga Bapak Ibu sekalian, subhanallah, tidak ada apa-apanya di dunia ini. Sebagus-bagus istana dunia ini, bandingan sorga, tidak ada apa. Maka dalam banyak ayat itu, para sahabat dulu Bapak Ibu sekalian, para salafus soleh dulu, jadi perhatiannya itu lebih besar kepada siapa? Kepada akhirat. Dunia ini tempat jadikan alat saja. Ya karena banyak ayat Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran ini. Yang ayat yang terkenal itu kan, ibu-ibu apal galau tuh Bu, apa Bu ayatnya? Wadduha itu. Siapa yang hafal Bu? Lah ayat sayangan ibu-ibu wadduha dah.
Sholat duha baca itu, maghrib baca itu, ya kan? Bapak juga. Kalau kita sholat duha pasti bawa ayat itu. Nah, tapi ayat yang keberapanya saya lupa Pak Ustadz, tidak ingat nian. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada Bu? Apa artinya Bu? Akhirat itu lebih utama dari yang ula. Apa ula ini? Dunia ini. Di Sabihis ada juga itu ayat itu. Jadi curahkan perhatian kita kepada siapa? Pada akhirat. Dunia ini jadikan alat saja. Jangan dipautkan hati kita dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Seujung kuku saja tidak. Bandingkan dengan kehidupan akhirat. Setuju Bu? Bapak setuju Pak? Setuju dah? Apa ibu-ibu setuju? Setuju kalau kita pasti akan kembali ke situ dengan tahapan-tahapan kehidupan kita. Kita ini baru 3 alam ini. Alam roh sudah, alam rahim sudah, ya kan? Alam dunia yakini dan kita lalui dan kita jalankan. Meninggal kita nanti kemana? Alam barzah, penantian. Berapa lama kita menanti? Iya, tidak tahu kita. Apakah 1000 tahun kita menanti? Apakah 1.000.000 tahun kita menanti? Menunggu saat kiamat kubro akan bangkitkan. Tapi kalau kita beramal soleh, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa menikmati di sana. Apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini bisa kita nikmati di mana? Alam barzah. Dan kita diizinkan melihat tempat kita kembali nanti. Malam tadi saya ceramah di daerah Durian Depun. Meniga hari. Bapak, ibu-ibu saya bilang, semuanya pengen masuk surga. Serempak mereka menunjuk. Tak ada yang tak nunjuk. Siapa yang tak nunjuk saya bilang, dia pengen neraka. Nunjuk kalau. Siapa yang mau masuk surga? Ayo. Serentak. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat. Iya, memang tidak ada yang angkat. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kabar-kabarnya saya pernah dengar ceramah Pak Ustadz, orang beriman tuh pasti masuk surga. Iya, saya bilang. Walaupun dia tidak beramal, Pak Ustadz, iya. Walaupun dia tidak sholat, iya. Tidak puasa, iyo. Tidak zakat, iyo. Tidak haji, iyo. Masuk surga juga Pak Ustadz, alangkah enaknya. Iyo, tapi mampir dulu. Kemana mampirnya? Transit dulu di neraka. Mau, ibu, mau bapak? Woi, tidak Pak Ustadz, kami mau langsung. Kalau mau langsung, beramal soleh. Apa beramal solehnya? Iya, amal solehnya banyak. Bilang, sholat 5 waktu sehari malam, jangan tinggal. Itu modal utama, saya bilang. Sholat lah baguslah. Baru yang lain-lainnya. Sholat ini pokok, saya bilang. Begitu kita masuk ke liang lahat, dikuburkan orang kita, 7 langkah orang balik, 2 malaikat menyoal kita. Mungkar nakir menyoal kita. Apa pertanyaan? Berkisar masalah sholat. Yang main-main Bapak Ibu sekalian, saya bilang, masalah sholat itu. Benarlah kata Imam Ghazali itu. Apa yang paling mudah, yang paling ringan di dunia akhirat ini, tidak lain adalah meninggalkan sholat. Yang paling ringan. Murid-muridnya jawab, yang paling ringan katanya Buya adalah kapas. Sudah itu kerupuk. Kata Imam Ghazali, betul galau jawaban anda, tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu ringan adalah meninggalkan sholat. Betul Bu?
Gara-gara beralik. Tapi datangnya pagi ini bibi itu. Mamang tu dak datang. Gara-gara beralik tinggal solat. Gara-gara nonton sepak bola. Final. Barcelona lawan Madrid. Kelak lang hijau solat. Ini dulu. Lebar solatnya. Benar kata Imam Ghazali. Semua kita Bapak Ibu sekalian akan masuk ke dalam surga. Nah, pilihan terserah kita masing-masing. Ibu-ibu milih yang mana, bapak milih yang mana, terserah. Kalau milih yang mau transit tadi silakan. Tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah bayar zakat. Tapi tetap iman sampai mati. Masuk juga dalam surga. Kapan masuknya Pak Ustadz? Kelak. Mampir dulu. Sesuai dengan dosa yang dia kerjakan, nanti Allah perintahkan malaikat rahmat turun ke neraka. Cari, kata Allah. Malaikat rahmat, kalau ada satu aja orang beriman, angkat dia dari neraka. Angkat. Baiklah, kata malaikat rahmat, saya turun. Tapi hati-hati. Bawa skop. Di skop. Lah orang banyak. Di skop, korek, nampak bibi dengan mamang kau. Kau macam mana? Beriman dulu, beriman. Lah puas kau. Lah puas. Ampun dah, ampunnya. Kau ada iman? Ada. Kapan kau mengucap dua kalimat syahadat tu yang mantapnya? Waktu nak nikah dulu. Nak nikah dulu kan dulu ulang tu Pak. Supaya memantapkan kan? Dahlah, kata malaikat rahmat, kau perintah Allah diangkat dari neraka ini. Mana? Kau menuju ke Darul Hayat dulu. Sungai kehidupan nanti ibu-ibu, bapak ada di situ. Masuk ke dalam. Banting malaikat situ, cemplung. Dah, keluar tu ganteng lagi mamang kayak bibi kau. Nah, pergilah kau ke surga situ, kerana kau ada iman. Sampai pintu surga, orang nyambutlah. Sampai juga bibi dengan mamang kau. Mana baik? Tu orang di surga kan? Kamilah duluan. Weh, kami mampir ke mana? Jelas-jelas lah ngomong tu. Neraka, lah ngapo? Kami dunia dulu tidak solat, dah puasa. Lah kok sampai sini? Mamang tak bibi kau? Ada iman, tu nak nikah dulu. Syahadat lagi kami. Oh, untung nikah. Kalau tidak tu kekal dalam neraka. Ya, itu hebatnya orang beriman Pak. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman. Tak ada ruginya. Tujuh Bu? Cocok tak? Kalau cocok harilah terang. Ya Pak ya? Ceramah kita Bapak Ibu sekalian tidak usah panjang-panjang. Yang penting balik dari ceramah itu ada oleh ibu diamalkan. Itu yang penting. Dengar ceramah sampai 3 jam tapi balik itu tidak ada diamalkan. Lewat galau, aida diamalkan. Yo, maka kita disuruh berjemaah Pak Ibu sekalian. Ngapo? Memperbaiki kalau ada kekurangan kita dalam solat ni. Kalau dikaji solat Bapak Ibu sekalian, kita ni belum sempurnanya belum. Yo. Kalau mengikuti cara Rasul betul Bapak Ibu sekalian, belum kita belum. Cobalah kalau nggak nunjuk aja ibu-ibu macam mana kalau nunjuk tahiyat. Kalau menurut Rasul nunjuk itu kadang-kadang beliau jarinya dipegang jari tengah ini. Bukan macam ini Bu. Jangan pula ini kelak. Ini main-main. Kadang-kadang jari manisnya. Kemudian kadang ada waktu ada diputar Rasulullah. Ada kan? Ada hadisnya. Jangan Bapak Ibu sekalian menyalahkan. Woi, ngapo jari Bapak ini berputar-putar ni? Nah, ibu-ibu berputar-putar. Tidak ada tuntunannya. Nah, kita tidak tahu kadang-kadang tu belum. Saya dulu penasaran saya. Di sebelah saya tu, ngapo yang jari mamang kok bergerak-gerak? Macam ini. Saya cari hadisnya. Ada rupanya.
riwayat Ahmad. Aduh nih yang model-model ini. Kalau mau diamalkan ini sunnah saja. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, belum yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan banyak kita berjemaah majelis-majelis taklim ini, maka akan menuju kepada kesempurnaan ibadah kita, khususnya sholat. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan ini Bapak Ibu sekalian tidak 100%, yaitu 60% jadilah lulus tuh ibu-ibu. 60% lulus tuh. Kalau kuliah C nilainya tuh. Masuk surga tak? Masuk surga. Yo. Siapa yang nilai A itu? Tidak tertiru kita. Para nabi dan rasul. Para sahabat utama dulu. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Demikian sekelumit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan banyak maaf. Mari kita akhiri membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.